Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa setiap kita selalu ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin ya saudara. Dalam program Pastor Talk pagi ini, kita akan sama-sama belajar kalau hidup kita dipanggil untuk suatu tujuan. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menyadari untuk apa kita diciptakan? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan panggilan itu? Kita baca bersama Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sendiri yang berkata bahwa Dia punya rencana atas hidup kita. Bukan rencana biasa, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Saya jadi ingat pas dulu saya masih SMP, saya suka menyusun puzzle, kepingan puzzle yang jumlahnya ratusan keping atau potongan. Nah, saudara tahu setiap potongan puzzle itu beda-beda bentuknya ya. Dan puzzle itu baru akan klik kalau sudah ketemu tempatnya, kalau sudah tepat. Bentuk puzzle itu ada lekukan, ada sudut yang tajam, ada sisi yang melengkung, dan kelihatan aneh kalau dia satu keping atau satu potong sendirian. Tapi pas potongan puzzle itu semuanya disatukan sesuai gambarnya, kita bisa lihat satu gambar besar yang utuh dan indah. Nah, saudara, hidup kita juga adalah bagian dari gambar besar kerajaan Tuhan. Setiap kita punya tempat, punya fungsi, punya peran yang nggak bisa digantikan orang lain. Jadi kalau kita nggak menempati atau mengisi posisi kita, akan ada satu celah kosong di dalam rencana besar itu. Zaman sekarang banyak sekali orang hidup seperti potongan puzzle yang tidak pernah klik, yang nggak pernah ketemu tempatnya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Karena mereka tidak mencari tahu apa tujuan hidup mereka sebenarnya. Kita bisa belajar dari Paulus. Sebelum mengenal Yesus, Paulus bernama Saulus. Dia menganiaya gereja, tetapi ketika Tuhan memanggilnya, hidupnya berubah total. Tuhan bilang bahwa Paulus dipilih untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Kalau saja Paulus saat itu menolak panggilan itu karena merasa terlalu berdosa atau terlalu gagal, mungkin aja dunia nggak akan menerima surat-surat penguatan yang ditulis oleh Paulus. Saudara mungkin bertanya, gimana sih kita bisa tahu tempat puzzle kita? Gimana supaya kita bisa hidup sesuai tujuan Tuhan? Ada beberapa langkah yang saya catat yang bisa kita coba lakukan, yang bisa membantu saudara menemukan tujuan hidup saudara dalam Tuhan. Yang pertama, kita bersaat teduh secara rutin. Di dalam saat teduh itu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara intim. Kita mengenali suara Tuhan, dan kita bisa mengetahui maksudnya Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, perhatikan kerinduan hati saudara dan talenta saudara. Biasanya apa sih yang bikin kita greget? Apa sih yang bikin
hati kita nggak tenang kalau kita nggak lakukan. Nah, kadang tujuan Tuhan itu muncul lewat kepekaan seperti itu. Jadi kita bisa coba mulai memperhatikan hal-hal seperti itu juga. Yang ketiga, mulai lakukan apapun dari hal yang kecil. Misalkan pelayanan yang kecil, atau pertolongan sederhana ke teman atau ke rekan kerja, atau kalau ada proyek atau pekerjaan atau bisnis kecil yang ingin dilakukan, coba untuk mulai. Dari sana Tuhan akan mengarahkan kita lebih jauh lagi. Yang keempat, ini yang nggak boleh dilewatkan. Tanya dan minta bimbingan. Kita bisa ngobrol sama mentor rohani kita, teman kita, ataupun orang tua kita. Kenapa? Karena biasanya mereka bisa melihat potensi kita yang belum kita sadari. Saya juga ada tambahan. Saya dulu pernah membaca buku The Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren. Buku ini membantu kita memahami tujuan hidup dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara tertarik, saudara bisa baca buku ini juga. Judulnya The Purpose Driven Life. Sebagai penutup, hidup kita bukanlah suatu kejadian yang acak. Jadi Tuhan menciptakan kita unik bukan untuk dibandingkan dengan orang lain, tetapi untuk hidup sesuai tujuan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pasal yang klik pada tempatnya dan melengkapi gambar besar kerajaan Tuhan yang indah. Saya berdoa renungan pagi ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin ya saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.